Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a hadhil ummah ala sairil umam birisalati khairil mursalin wa rafa'a habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sairil makhluqin hatta rafa'ahu ila maqamin lam yasil ilaihi qablahu wala ba'dahu siwa summa akramahu wa bajjalahu wa hayyahu wa qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh fa'ajabahu ijabatan dallatan ala azimi akhlaqihi wa azimi himmatihi li ummatihi faqala assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi farradu alaihi rabbuhu wa ummatihi as-salawatil khamsi wa wa'adahum bidukhuli jannatin na'im wa qala fi hadisihil karim as-salatu fid din bi maudhi'ir ra'si fil jasad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa'i rabbinal alamin amma ba'd. Panjenenganipun Habib Umar Bafaqih saha Hababah Indah Hababah Indah sedaya Romo Yai sesepuh pilih sepuh haji sepuh wonten ing dusun pundi mriki Sukarela Sukadame Sumberjaya, Masya Allah, Sumberjaya. Terlebih beliau Romo Haji Misbahuddin, Misbahul Munir. Hadirin hadirat sedaya para banser ansor utaminipun panitia haflah dalu menika alhamdulillah kula kadawan dawuh kalian Habib Umar kapurih sowan wonten Sumberjaya mriki nderekaken panjenengan ingkang gadah hajat haflah haul Isra Mi'raj saha napa khataman. Mugi-mugi anggene kula sowan mriki pikantuk berkahipun Habib Umar saha wonten manfaatipun. Amin Allahumma amin. Niki pas jam 1 kirang 12 menit. Insyaallah mangke ngaose dipolno setengah sekawan nggih. Terus sahur, terus salat subuh, terus tilem ngantos jam 10 mangke ngaos malih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Pertama kali Gusti Allah nyiptakno makhluk sing namine manusa inggih menika Nabi Adam alaihis. Pancen lelampah donya niku aneh wong pancen Allah sing damel. Kawit-kawitane manusa iku Islam Nabi Adam. Didamelaken garwa nggih seorang muslimah ibu lho kok ya ujug-ujug ana wong kafir. Naudzubillah min. Diulangi malih donya hancur total kantun Nabi Nuh sak ummate ya Islam kabeh. Wonten siji tapi ora iso berkembang namine Auj bin Unuq. Mergo Auj bin Unuq niku gedene raksasa. Nalika banjir Nabi Nuh sing gunung Himalaya kelelep
Gunung Himalaya pinten ketinggiane? 8.800 meter. Niku Himalaya. Niku kelelep, tapi Oj bin Unuk namung sedengkul. Jadi dengkule Oj bin Unuk niku dure 8.800 meter. 8 kilo, hampir 9 kilo. Teng donya tiang kafir nggih segelintir til niku Oj bin Unuk. Ning kok ya ujuk-ujuk wonten rame tiang kafir. Artine napa? Sedaya wonten sing ngersakake. Ada yang menciptakan, ada yang menentukan. Sinten? Allah Subhanahu. Pramila bejo sing banget gedene kanggene sinten kemawon sing diwujudna dening Allah dibagai hidayah, didadosake tiang mukmin, didadosake tiang Islam, termasuk kula panjenengan. Mugi-mugi ngantos seda iman Islam saged kita beto sareng-sareng. Allahumma. Perjalanan hidup manusia niki sedaya di bawah paksaan Allah. Artinya kita tidak punya pilihan kecuali hanya menerima apa yang sudah ditentukan oleh nopo Allah. Diwestani kodok kalih nopo qadar. Allah kalayan sifat Kohar ibun. Kohar manane zat yang memaksa. Teng dunya niki onten sing dipaksa dadi Islam kados kula jenengan alhamdulillah. Onten sing dipaksa dadi kafir. Mugi-mugi kita ditebihake ngantos sak sedo kita selamat sangka sifat kufur. Allahumma. Wonten sing dipaksa dadi sugih. Wonten sing sugih mboten? Sing rawuh niki wonten sing sugih mboten? Alhamdulillah, muga-muga sugih sedaya. Allahumma. Alamate wong sugih ra ndek utang. Nggih, wonten sing gadah utang? Masya Allah, kepengen lunas napa mboten? Ampun mundut malih. Onten sing dipaksa fakir, onten sing fakir mboten. Tiang fakir niku sae. Rata-rata wong fakir niku selamat sangka sombong, selamat sangka napa? Tumindak sing mboten sae. Mergo ape sombong ora pantes wong sing tinggi sombong napa wong fakir nggih. Kados Jalabib wau. Wonten sing dipaksa alim. Wonten sing dipaksa bodoh, wonten sing dipaksa dados pejabat, wonten sing dipaksa dados rakyat, wonten sing dipaksa dados lelaki, ada yang dipaksa jadi perempuan, ada yang dipaksa sembuh, ada yang dipaksa sakit. Sedaya di bawah sifat qaharipun Allah Subhanahu. Tapi sedaya yang dipaksakan dening Allah dateng manusa termasuk kula jenengan niki badhe dimulyakno kabeh. Kejawi sing boten purun. Dadi sedaya manusa diciptakno Allah, didamel beda-beda niki kabeh badhe dimulyakno, kejaba sing ora gelem. Wonten tiyang didadosake Islam badhe dimulyakno Allah. Mulane lek wis Islam taat ingkang tekun. Didamel kafir badhe dimulyakno Allah. Mulane wong kafir dikon masuk Islam. Didamel sugih badhe dimulyakno Allah. Mulane lek sugih sing lomo.
didamel fakir badhe dimulyakno Allah. Mulane nek fakir ampun ngantos ngapusi yang ampun ngantos nyolong, ampun ngantos utang ora bayar. Tiang didadosake pejabat badhe dimulyakno Allah. Mulane sing open dateng rakyat, aja mung ngopeni duwite rakyat. Sing dipaksa dados rakyat yo badhe dimulyakno. Carane hormati pejabat, ikuti aturannya. Sing didadosake tiang alim badhe dimulyakno Allah. Mulane sing sregep mucal. Lek panjenengan sing rawuh onten sing apal surat Fatihah ampun berdiam diri. Tanggane lek tesih onten sing dereng apal Fatihah diwuruki. Lah terkadang ngeten nih. Lah mulang ki tugase kiai. Lah kula tak tangklet sak desa kiyaine pinten? 3 to nggih? Lah sak desa penduduke pinten? 3.000 nggih. Cukup tiang 3 mulang 3.000. Arti orang alim adalah beliau dikasih ilmu melebihi yang lain, walaupun mungkin hanya mampu membaca surat Fatihah dengan benar. Dia punya tanggung jawab menyampaikan Fatihah pada saudara-saudaranya. Lek wonten tiyang dipaksa Allah dados tiyang bodho badhe dimulyakno Allah. Mulane sing sregep ngaji. Didamelake Allah tiyang kakung sing open nang bojone. Mangke dados tiang mulya. Tiang dipaksa Allah dados wong wedok badhe dimulyakno Allah. Mulane taat nang bojo lanange. Anak supaya bekti tiang sepuh supaya ngopeni anake dan seterusnya. Mulane lek besok kok ana wong Islam mlebu neraka salahe kirang taat. Nek ana wong kafir mlebu neraka nggih salahe ora gelem masuk Islam. Lek wonten tiyang sugih mlebu neraka salahe piyambak medit nggih. Basa Kebumen medit nggih. Sami kalih Kudus. Lek wonten tiyang fakir wis fakir mlebu neraka. Dunyane rekoso akhirate tambah salahe piyambak, senengane nak utang ora bayar. Lek wonten tiyang alim kok mlebu neraka ya salahe piyambak, salahe dhewe ora gelem mucal, mboten purun manfaatno ngilmune, mboten purun nglampahi ngilmune. Lek wonten tiyang bodho mlebu neraka nggih salahe piyambak ora purun napa ngaji. Wonten tiyang kakung mlebu neraka ya salahe dhewe, anake ra dirumati, bojone ra diopeni, malah kadang ngopeni bojone tangga. Lek wonten anak mlebu neraka salahe piyambak duraka dhateng tiyang sepuh dan seterusnya. Lah pramila segala pemaksaan dari Allah niki pancen pembagian yang harus terjadi. Gusti Allah ndamel beda-beda niki mboten kanggo nduduhno nek sing siji mulya, sing siji kurang mulya mboten. Uang digawe sugih ora berarti sing sugih luwih mulya dibanding sing fakir, mboten. Senajan sebagian tiyang cok ngarani kapan sugih wong tapi tidak seperti itu. Tiang didamel pejabat bukan berarti lebih mulia daripada rakyat. Tiang didamel nopo mawon bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih mulia. Ning supaya dunya melampah bareng-bareng. Coba kula tamatur. Nek nok dunya kok
sugih kabeh mandek napa mboten? Lah sing njupuki sawit sinten? Nek sugih kabeh. Kang sesuk kerja nggonku ya apa ngunduh sawit lho. Jenengan dereng ngertos Pak Kaji. Kula bar tumbas alpat kalih re. Lah sugih kabeh. Lah donya didamel pikir kabeh mandek. Lah sinten sing bayari pekerja? Melarat kabeh. Nguncali penggian kabeh. Didamel pejabat kabeh ya mohal. Presiden siji wae tukaran sik. Pilihane nggih wonten. Lurah setunggal napa tiga? Setunggal. Lah nek sak desa digawe lurah kabeh sing dipimpin sinten? Didamel rakyat kabeh nggih mohal. Didamel lanang kabeh ora iso bayi. Nggih ya, didamel wedok kabeh ora iso hamil. Didamel ngalim kabeh danek sing ngaji, didamel bodoh kabeh mboten sing mulang. Artinya antara satu dengan yang lain saling membutuhkan, dan di tengah-tengah saling membutuhkan ada penilaian. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, manhum khairun nas?" Ya Rasulullah, siapakah orang terbaik? Rasulullah tidak menjawab saya, tidak. Rasulullah tidak menjawab nabi, tidak. Rasulullah tidak menjawab ulama, boten. Rasulullah tidak menjawab para wali, tidak. Rasulullah tidak menjawab orang kaya, tidak. Tapi bagaimana jawaban Rasulullah? Satu jawaban yang siap merekrut semua orang asal punya sifat seperti itu. Qala Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik yang paling banyak memberi manfaat terhadap yang lainnya. Siapapun bisa meraih. Banser mungkin, Pak Kiai mungkin, murid mungkin, guru mungkin, santri mungkin, kiai mungkin, pejabat mungkin, orang kaya mungkin, orang fakir mungkin. Siapa orang yang terbanyak memberi manfaat terhadap yang lain, dia akan punya nilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, untuk hal yang sehebat ini Allah mengutus pemimpin sekaligus diberi buku pedoman. Kalau mulai Nabi Adam suhufu Adam, sampai pada Nabi Nuh suhufu Nuh, sampai Nabi Ibrahim suhufu Ibrahim, sampai pada Nabi Musa Taurat, sampai pada Nabi Isa Injil, Nabi Dawud apa? Zabur, sampailah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi sudah ada khotaman. Anak-anak kita membaca Al-Quran sampai khatam. Mudah-mudahan berkah semua. Allahumma Allahumma. Ingkang sami rawuh, ingkang kaula mulyakaken, manusia punya sifat hakiki. Siapa hakikat manusia? Itu punya. Segala sesuatu punya naluri. Naluri niku sifat dasar. Sewu. Kula tak tangklet mangke dijawab nggih. Nalurine air napa? Mosok mboten ngertos. Pilihan ganda, pilihan ganda. Naluri air panas, adem, keras, lembek napa? Nalurinya air adem. Nalurinya api panas. Nalurinya besi keras, atos. Sesuatu yang sesuai naluri akan memberi manfaat yang banyak.
Sesuatu yang keluar dari naluri akan menimbulkan permasalahan yang banyak. Contoh, seandainya air hujan yang turun itu 100 derajat, apa kira-kira yang terjadi? Walah, sampai nembe hutan-hutan banyune umup. Iya nek bar nyembelih pitik karek bubuti nggih. Lah sing udan-udan Kang Solikin mosok mbok bubuti. Melonyok nggih. Ketika sesuatu keluar dari naluri maka akan menimbulkan berbagai macam-macam masalah. Coba kalau api tiba-tiba dingin, masalah apa enggak? Masalah, ibu-ibu enggak bisa goreng tempe, bapak-bapak enggak bisa udut, apinya dingin. Kalau besi tiba-tiba lembek, apa yang terjadi? Semua kendaraan meletot semua, bangunan ambruk semua. Manusia punya sifat dasar atau naluri. Apa naluri manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan semua jin dan manusia kecuali supaya menyembah semuanya padaku, kata Allah. Artinya nopo Pak, Bu? Manusia punya naluri adalah mempunyai sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah adalah kehambaan. Jadi naluri manusia adalah hamba Allah. Maka manusia yang sukses sampai mati yang mampu mempertahankan sifat dasar manusia. Apa tadi? Abdullah. Kalau manusia keluar dari sifat nalurinya maka akan menimbulkan berbagai macam-macam masalah. Nuwun sewu. Kita niki nek netepi sifat Abdullah, hamba Allah. Kula hamba Allah, jenengan hamba Allah, sana hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Sadar semua Pak, tidak ada orang bertengkar, tidak ada orang sombong, tidak ada orang merugikan orang lain, tidak ada orang berani korupsi, tidak ada orang membunuh, tidak ada orang memperkosa orang lain, tidak ada orang mengambil hak orang lain tanpa hak. Karena apa? Semua merasa hamba Allah. Saya contohkan, ada pabrik besar, karyawannya 10.000. 10.000 karyawan ini kenapa antara satu karyawan dengan karyawan yang lain tidak saling sombong, tidak saling hasut, tidak saling memusuhi? Karena 10.000 karyawan semua tahu bahwa semua adalah karyawan. Nah, di sini Pak, kalau yang sombong konangan jeragannya dipecat, dia akan susah. Ya coba kalau Allah itu ndak Ghafurur Rahim. Kalau ada yang sombong, kowe iku padha-padha hambane Allah kok sombongmu kaya ngono, wis tak pecat kowe. Lek dipecat Gusti Allah ora di pangeran sampean. Mau cari Tuhan kemana? Padahal Tuhan hanya Allah. Kalau dipecat juragan, cari juragan lain. Tapi kalau sudah dipecat Allah, maka kita kehilangan Tuhan. Dan pasti tidak mendapat Tuhan karena Tuhan hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 10.000 karyawan dia tekun, saling membantu, tidak ada yang hasut sama yang lain, tidak ada yang iri. Karena semua menyadari tugas masing-masing. Saya bagian ini, saya bagian ini, semua adalah karyawan semua. Berjalan dengan baik. Tapi kenapa hamba-hamba Allah menjadi tidak seperti karyawan? Karena ada yang sadar saya hamba Allah, yang lain tidak sadar saya hamba Allah. Yang lebih bahaya kalau keluar dari sifat naluri Abdullah dan berubah menjadi aduwullah, musuh-musuh
Allah, maka dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Maka disinilah Allah mengutus seorang Rasul di setiap kurun waktu yang sekaligus dibawai kitab pedoman. Alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah mendapat bagian kitab apa? Al-Quran. Semua yang hadir yang saya muliakan, Al-Quran itu kitab yang paling istimewa di antara semua kitab Allah yang diturunkan ke bumi. 104 kitab yang paling hebat 4. Taurat, terus Injil, terus Zabur, terus Al-Quran. 4 ini yang paling hebat Al-Quran. Al-Quran yang paling hebat ada di surat Fatihah. Surat Fatihah ada 7 ayat yang paling hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada pada baknya, bak ada pada titiknya, karena semua akan diciptakan dimulai titik. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukurlah yang banyak. Yang tadi itu sudah dikupas oleh beliau tentang kehebatan Rasulullah. Baru sholawatnya saja sudah hebatnya seperti itu. Nama Rasulullah disebut, turunlah barokah. Apapun yang punya kaitan dengan Rasulullah punya nilai barokah yang tinggi. Dan alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah dikasih kehebatan yang luar biasa. 1, kita dipilihkan pemimpin terhebat. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita dipilihkan kitab yang paling hebat. Apa itu? Al-Quran. 3, kita dikasih bulan paling hebat. Bulan apa? Ramadan. Kita dikasih hari yang paling hebat. Hari apa? Hari Jumat. Kita dikasih air terhebat. Air apa? Zam-zam. Kita dikasih malam terhebat. Malam apa? Kok malam pertama? Lailatul Qadar kok malam pertama? Kasihan yang masih jomblo, tidak dapat malam hebat. Lailatul Qadar. Dikasih senjata paling hebat apa? Surat Saking hebatnya Rasulullah bersabda, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Saya mau tanya, ada yang kerjanya sulit? Ada yang kerjanya sulit? Ada? Pasti kurang kenceng Fatihahnya. Ya. Allah setiap habis sholat fardu, Allahumma lancar Al-Fatihah. Ini ijazah dari Habib Umar Mutahar, bukan Habib Umar Bafaki. Kalau surat Fatihah itu 5 quri'at lah, asal yakin Pak. Ya. Kalau kita nanam apa, ingin yang sukses, buahnya bagus di Fatihah, Allahumma bagus Al-Fatihah. Kerja lancar, Allahumma lancar Al-Fatihah. Anaknya sulit, sekolah itu 1 kelas 3 tahun. Ndak naik lagi-lagi, ndak naik. Bilang, Bu, apa nak? Saya ndak naik lagi. Lu kok bangga? Iya, kata bu guru, karena saya ganteng, ndak boleh naik kelas. Itu artinya kamu bodoh. Supados saged cerdas, Allahumma cerdas Alfa. Tiap habis sholat, nggih, wonten mboten ibu-ibu sing duwe bojo galak? Ada Bu? Banyak. Di Fatihah Ibu setiap sholat, Allahumma mati Al-Fatihah. Gitu Bu doanya. Ya jangan, kasihan nanti anak-anak. Allahumma sadar Al-Fatihah. Itu mustajab sekali.
Kalau bapak-bapaknya galak, pulang dari kerja marah-marah karena belum mateng masaknya. Ini jam 1 sudah lapar, nasi belum matang. Allahumma sadar, Al-Fatihah. Oh, tak pukul kepalamu. Allahumma sadar, Al-Fatihah. Itu mustajab betul surat Fatihah itu. Al-Fatihah itu 5 quri'atlah. Di sini saya mau menerangkan setelah adik-adik khatmil Quran. Tidak ada umat sehebat umat Rasulullah sallallahu alaihi. Setiap nabi dan rasul pasti dikasih mukjizat. Ada yang mukjizatnya berupa akik. Siapa beliau? Nabi Sulaiman. Akiknya Nabi Sulaiman itu setiap dipakai, jin, setan semua tunduk di hadapan Nabi Sulaiman. Apalagi manusia. Beliau dikasih mukjizat karpet yang selebar 80 km. Sana 80 kilo, sana 80 kilo. Wah, itu satu kabupaten tuh, Pak. Diterangkan dalam kitab, ditafsiri dari Al-Quran, huduwuha syahru warwahuha syahr. Karpetnya Nabi Sulaiman itu kalau sudah dinaiki mau pesiar kemana-mana, sekesok itu mulai pagi sampai siang, itu sama dengan orang berjalan 1 bulan. Huduwuha syahrun, sesore 1 bulan. Kalau bapak-bapak berjalan kaki 1 bulan itu dapat berapa ratus kilo? 1 bulan jalan kaki. Wah, mungkin sampai 1000 kilo 1 bulan ya. Jadi perjalanan karpetnya Nabi Musa itu mulai jam 6 sampai jam 12 siang itu sudah menempuh kurang lebih 1000 km. Artinya sama dengan kecepatan kapal terbang. Hebatnya karpet itu tanpa ada tutup di atasnya. Tapi yang ada di atas karpet tidak korak-karik. Kalau bapak-bapak naik kapal terbang tapi di luar, hancur tidak kira-kira? Wah, sampai numpak kapal terbang non dhuwur dikai kursi dicuancang, iku medun karek kursine. Lho nggih motone coplok, wetenge bedah dengan kecepatan 1000 km per jam. Nggih, wuduwuha syahrun. Setiap beliau tindak, kursi singgasana itu di bawah. Prajurit berkuda, sekian ribu prajurit beserta kudanya. Bagian masak beserta kendil-kendilnya, tungkunya. Kendil-kendilnya Nabi Sulaiman itu tidak bisa diangkat, saking gedene. Wa kudurir rasiyat, kendil-kendil yang temancep di bumi, begitu diselehno langsung motong sapi sekian ratus masukkan di dalam kendil. Bukan kendilnya yang dijunjung tapi dicedui gitu. Lah nak kula jenengan masak iwak wedhus kan kendile sing dijunjung. Mergo iwak wedhuse setengah kilo banyune saember. Nggih, lah kalau Nabi Sulaiman itu kendilnya netep di bumi tapi dikeduki gini. Wuduha syahru warwahu syahr. Itu mukjizat. Ya, istrinya semua diikutkan, pelayan semua diikutkan, prajurit semua diikutkan. Yang lebih menghebohkan, payonnya itu kumpulan burung-burung yang berterbang sekian tumpuk, entah 10 tumpuk tak berapa. Saking rapatnya burung, tidak ada sinar matahari yang mengenai tubuh Nabi Sulaiman. Ini dikawal di atasnya burung, bawahnya karpet, orang duduk semua. Saya bayangkan Pak, ini paling berapa? 1.000 ya? Itu saja sudah lebarnya segini. Lah kalau 100.000 coba bayangkan. Sak kudanya, sak prajuritnya, sak bekalnya, itu semua di atas karpet. Ada mukjizat yang diberikan oleh Allah berupa apa? Tongkatnya Nabi Musa. Berupa apa? Keluarnya sinar dari tangannya Nabi Musa. Terus ada apa lagi? Keluarnya onta dari dalam batu yang besar. Semua mukjizat
Nabi Rasulnya wafat, mukjizatnya ditarik. Akiknya Nabi Sulaiman sekarang di mana? Di pasar Pak, itu ada akik Sulaiman. Itu bukan akiknya Nabi Sulaiman, yang bikin namanya Sulaiman. Mosok akik Sulaiman kok ada 100 biji. Ya. Semua ditarik, tongkatnya Nabi Musa ditarik, surbannya Nabi Harun ditarik, semua ditarik. Satu-satunya mukjizat yang tidak ditarik yaitu Al-Quran. Yang lebih hebat, mukjizat dipegangkan pada umat. Kuntum khaira ummah. Maka tidak ada umat sehebat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada umat dikasih pegangan mukjizat mulai Nabi Adam sampai hari kiamat hanya satu umat, yaitu umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang hati-hati ya. Mukjizat adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar tidak boleh dibuat main-main. Kalau kita tidak hati-hati memegang Al-Quran, justru Al-Quran akan melaknat pada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu yang namanya bedil. Bedil itu hebat apa enggak? Hebat enggak? Hebat, ditembakkan orang langsung mati. Maka yang pegang bedil enggak boleh orang sembarangan. Kalau bedil dibolehkan dipegang semua orang, wah orang cepat mati semua. Bapak-bapak ngamuk bedil. Ya. Ini kambing kamu makan tanduran saya, tanaman saya, bedil mati. Yang punya kambing tidak terima, bedil pada yang bedil. Akhirnya bedil-bedilan. Al-Quran sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat amat besar. Maka jangan sekali-kali dipegang orang-orang yang ngawur, yang mengartikan Al-Quran sesuai keinginan nafsunya sendiri, pasti akan mendatangkan malapetaka bagi orang itu dan menimbulkan kerusakan pemahaman orang banyak. Maka jauh-jauh Rasulullah sudah mengantisipasi, man fassaral Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang mentafsirkan Al-Quran mengikuti kehendak nafsunya, maka apa kata Rasulullah? Silahkan pesan tempat di neraka. Artinya apa Pak? Pesan tempat di neraka. Lu neraka itu dikasih gratis, tidak ada yang mau. Lu kok disuruh pesan? Keburu tidak keduman tempat. Karena orang saking jeleknya. Ya, tidak dapat tempat di neraka kalau tidak pesan dulu. Itu saking jahatnya orang yang mengartikan Al-Quran menuruti pemikiran hawa nafsunya. Maka di sini harus kita syukuri bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi punya adik-adik yang sudah bisa khotaman Al-Quran, disyukuri. Cara mensyukurinya ditindaklanjuti pada pendidikan selanjutnya. Adik-adik yang tadi dikhotami dan pada adik-adik yang masih belajar, atau mungkin kita walaupun sudah tua yang sudah membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan di dalam memahami arti-arti Al-Quran. Karena apa? Sebuah apapun perjalanan seseorang, perbuatan seseorang yang akan menghasilkan hasil yang besar yang disertai dengan ilmu. Ibu-ibu pernah masak, Bu? Loh, sudah tidur semua? Pernah masak, Bu? Nah, kalau bapak-bapak pulang belanja ada bayem, ada terong, ada labu putih, itu ibu-ibu dimasak bumbu apa? Bumbu apa, Bu? Bening. Bayem tuh jangan asem, tidak enak, Bu. Ya. Kalau ibu-ibu ndak punya ilmunya masak, waduh, bapaknya pulang bawa bayem, wah,
rumangsanya kepengen yang enak disanteni, diulekno jahe, dikei mrica, terus diparingi napa? Kencur. Enak apa ndak, Bu? Ndak enak. Bapak-bapak pulang bawa ayam sudah potong, sudah dibubuti bersih, terus ibu-ibu masaknya pakai apa nanti? Opor apa bening? Opor. Itu ibu-ibu punya ilmu. Sudah ayam besar dimasak kasih kunci. Enak enggak, Bu? Enggak enak. Disinilah hilangnya ilmu. Maka ilmu di dalam apapun punya nilai nomor 1. Kalau tidak percaya saya mau contohkan. Apapun yang punya nilai ilmu pasti nilainya tinggi. Yang saya pegang apa nih? Nopo niki, Pak? Mic. Bapak-bapak tahu harga mic ini? Tanya yang nyetel. Ini 1 juta. Padahal bahan bakunya 50.000. Bahan bakunya ini wesi rosokan. Ya, murah 50.000 mentok 100.000. Tapi karena di sini syarat dengan ilmu, dikasih kumparan-kumparan di dalam. Suara saya yang mestinya terdengar 20 orang mentok 100 orang bisa menjadi 2.000 orang mendengar. Ini pengaruh apa? Ilmu. Ya. Ini apa ini? HP. Ya, bapak-bapak punya HP. Namanya Android. Ya, mereknya Oppo. Maliter, saya juga punya Maliter. Ini bukan Oppo seperti bapak-bapak yang punya. Kalau Oppo-nya bapak paling kan 1.500.000. Ya. Ini harganya 15 juta. Susuk 13.500.000. Ya. Saya mau tanya, bahan bakunya ini, Pak, semua atom. Sampai layarnya pun atom. Mentok 200.000 bahan bakunya. Tapi ini punya nilai 1.500.000 karena syarat dengan ilmu. Disinilah pentingnya ilmu, bapak-bapak. Kenapa ada orang kerja 1 hari 100.000, ada yang kerja 1 hari 2 juta sampai 5 juta? Itu ilmu. Ada orang kerja peres tenaga 100.000. Saya punya temen tuh kerjanya tidak pakai peres tenaga. Itu 1 bulan 7 juta. Kerjanya pakai hidung toh. Tukang nyium. Nyium bako. Jadi master bako itu cukup gini toh. Wah, ini Temanggung ini. Ya. Ini kedu ini harganya 40.000, ndak bisa kamu minta 70.000. Ini hidung ndak bisa dibohongi. Ini kedu kok kamu bilang Temanggung. Kalau Temanggung mahal dan usianya baru 2 tahun. Kalau usia mbako ini 4 tahun, nah itu baru 70.000. Loh, ini ada hidung tahu usia mbako. Tahu mbako dari mana? Ini dia punya ilmu tentang permbakoan. Bapak-bapak kalau kakinya nyepak dapat uang berapa? Ya kalau yang disepak tetangganya dapat denda 5 juta. Lo Ronaldo 1 kali nyepak 10 miliar. Karena apa? Ilmu. Dan seterusnya. Orang ahli bengkel ini, ahli ini, sampai dokter. Ya apalagi dokter itu tidak ada yang menawar itu. Berapa dok? 60. 60 apa dok? 60 juta. Ya, disinilah ilmu. Kekuatan ilmu, pengaruh ilmu, kebesaran ilmu akan nampak. Maka di negara manapun ilmu diletakkan pada ranking 1 di dalam mengatur negara. Niki biaya untuk ilmu pasti dikedepankan nomor 1. Sangat bodoh kalau ada negara tidak bangga dengan ilmu, ya. Maka ilmu itu akan mempengaruhi segalanya. Lah, sekarang saya mau tanya, manusia itu mahal apa murah?
Monggo dijawab, ora usah wedi keliru. Ini ndak ulangan. Manusia mahal apa murah? Ono sing muni murah, ono sing muni mahal. Ape tak jawab murah, wong sapi ae 20 juta. Ape tak jawab larang, wong ono sing didol mek 250.000. Manusia mahal apa murah? Lihat-lihat manusianya. Kalau manusia yang tanpa ilmu, tanpa ibadah, walaupun dia 1 bulan bisa menghasilkan 100 juta karena direktur, tapi tanpa ilmu, tanpa ibadah, manusia ini sangat murah. Nun sewu Pak, tasik larang pitike, tasik larang kucinge, tasik larang koronane. Corona kan coro kalena nggih. Tasik mahal hewan, kok saged Pak? Nggih. Sak jahat-jahate kewan wonten boten sing mlebu neraka? Wonten boten? Boten enten Pak. Hewan terjelek, terjahat di muka bumi namanya apa? Celeng. Tahu celeng ya? Saking eleke sapa ae kepethuk celeng kesunatan mateni senajan celenge orang ganggu. Asu niku tesih lumayan Pak, mboten kenging dipateni nek mboten ganggu. Ula ndak boleh dibunuh kalau ndak ganggu. Ya. Semua hewan sejahat apapun mboten enten sing mlebu neraka. Nek kewan sing mlebu swarga malah wonten. Di antarane asune Ashabul Kahfi, semute Nabi Sulaiman, manuk hut-hute Ratu Bilqis, ontane Nabi Soleh, wow sing kula aturake medal sangka watu. Niku besok mlebet swarga. Tapi sejahat apapun hewan, ndak ada hewan yang masuk neraka. Saya mau tanya, lek menuso nuwun sewu tanpa ilmu, tanpa ibadah, jangankan kafir, wis cetha karuan nek kafir mesti nerakane. Yang Islam kalau tanpa ilmu, tanpa ibadah dan Allah tidak mengampuni, masuk neraka ndak? Masuk, walaupun mungkin berapa tahun nanti akan keluar. Ning mesti neraka kalau Allah tidak mengampuni. Artinya apa? Manusia yang tanpa ilmu ibadah itu nilainya sangat murah, lebih mahal hewannya. Maka berbahagialah bagi bapak-bapak, ibu-ibu, di mana bapak-bapak, ibu-ibu punya anak yang mau ngaji. Berbahagialah di satu desa, di mana satu desa ada bapak guru, bapak kiai yang punya peduli untuk mengajarkan agama terhadap anak-anak kita. Itu paling luar biasa Pak. Cuma hal itu akan nampak setelah kita wafat. Lah ini yang terkadang terlena. Mergo ala aja suwe rumangsane nggih. Rumangsane tasik dangu, padahal kula jenengan niki mboten dangu. Kula jenengan gesang niki paling dangu pinten taun? 7 dosa niku pun jarang sak mangke. Mergo umure umat Kanjeng Nabi ma baina sittin wa sab'in. Usia umat Rasulullah antara 60 sampai 70. Sing kathah anut Kanjeng Nabi 63. Nggih, mulane dalu niki nek sing rawuh kok wis umur 60 iku ya karek 3 bodo malih. Nek sing tesih 50 ya lumayan dangu. Tapi ora mesti nggih, 2 tahun sedo nggih wonten. Pun. Mari kita upayakan di dalam setiap langkah kita apapun di situ didasari dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama kita. Yaiku sing disebut-sebut ilmu syariat sing wau diwaca ngangge
basa Jawa dimaknani niku wau. Lah keranten napa? Sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, kita niki sampun urip napa dereng? Sampun urip napa dereng? Kula jenengan niki pun urip napa dereng? Cacahe kuwatir rek keliru mawon. Mboten usah kuwatir ora ulangan niki. Kula jenengan pun urip napa dereng? Kita ini belum hidup, Pak. Ya sudah gini kok, semua sudah saya habiskan. Kita niki dereng urip. Kita niki nembe mengupayakan ngumpulno sangu untuk kehidupan setelah kematian. Niki hari ini. Pramila menawi kita salah paham, rumangsa sampun gesang, terus uripe diwenak-wenakno. Nggih, damel griya sak apik-apike, ngasih kadang duwike wong dikatutno masang. Duwike rakyat katutno masang. Mergo awale salah paham, rumangsane pun urip. Kendaraan nggih ngoten, setiap merek baru punya, merek baru punya. Padahal kita ini belum hidup. Kita ini baru dalam rangka mengumpulkan sangu untuk kehidupan setelah kematian. Karena hidup yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendoktrin umatnya ada sebuah doa yang luar biasa. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini adalah tujuan terakhir kita hidup. Dan jangan sampai dunia ini adalah dianggap sesuatu yang paling besar dari tujuan hidup. Jangan, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian. Saya mau tanya, kalau hidup yang 60 tahun harus pakai ilmu, bisa makan, bisa tidur enak, bisa numpak kendaraan, yang berat menjadi ringan, itu harus pakai ilmu. Lah sekarang saya mau tanya, kehidupan yang hakiki tanpa ujung kira-kira lebih membutuhkan ilmu napa mboten? Jelas, Pak. Untuk mempertahankan hidup 60 tahun saja harus punya ilmu. Apalagi untuk mempertahankan kehidupan yang tanpa ujung, maka mutlak harus tahu tentang ilmu-ilmu yang akan mengarah menuju kehidupan yang hakiki. Pramila kita dalu niki Masya Allah wonten khotaman komplit niki wau nggih. Khotaman, maca kitab, tesik khol, tesik Isra Mi'raj. Cuma karena waktu mungkin nanti Isra Mi'rajna akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Dan kholnya juga begitu, insya Allah besok pagi kita akan bertemu lagi dan kita bahas mengenai khol kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun mungkin baru awal dan baru sedikit, mudah-mudahan nanti bisa kita fahami dengan betul. Yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu semua, ilmu siapapun yang menyampaikan itu sebagai penentu adalah yang menerima. Walaupun yang menyampaikan juga punya andil, tapi penentunya adalah yang menerima. Kenapa seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada manusia sehebat Rasulullah. Tapi kenapa ilmu Rasulullah tidak masuk dan tidak diterima Abu Jahal? Abu Lahab gagal, Abu Jahal gagal. Kuncinya apa? Satu, Pak. Tidak masuk di dalam hati. Karena ilmu dikatakan ilmu itu ketika sudah masuk di dalam hati. Maka ada sabda al-ilmu fis sudur.
Jangankan hanya Ahmad Asnawi, Rasulullah, tidak ada makhluk terhebat melebihi Rasulullah. Kenapa yang disabdakan beliau Abu Jahal mental, Abu Lahab mental, dan abu-abu yang lain banyak yang mental? Kuncinya satu, Pak. Dia tidak mau memasukkan di dalam hati. Maka bisa dikatakan ilmu yang masuk di dalam hati. Yang baru masuk di dalam otak itu namanya pengalaman. Pengalaman beda dengan ilmu, Pak. Kalau pengalaman tidak akan mampu mewujudkan pengamalan, kalau ilmu mampu mewujudkan ilmu, pengamalan. Apa sebabnya? Otak tidak mempunyai kekuatan memerintah anggota yang lain. Yang punya kekuatan memerintah anggota yang lain adalah hati. Maka ketika hati baik, seluruh anggota yang lain akan diperintah oleh hati berbuat baik. Ketika hati jahat, maka semua anggota yang lain akan diperintah oleh hati menjadi jahat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ala inna fil jasadi lamudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Maka adik-adik yang masih mondok di sini, masih sekolah di sini, apapun yang diberikan oleh Bapak Guru masukkan di dalam hati, dan itulah hakikat ilmu. Kalau kita tampung di dalam otak, itu namanya pengalaman. Maka tidak aneh ada orang cerdas pengalaman ini itu tapi masih menipu orang, masih ngapusi orang, masih berbuat jahat. Karena apa? Ilmunya belum sampai pada taraf ilmu, baru masuk pada sebuah pengalaman. Pengalaman tidak menimbulkan pengamalan. Yang mampu menimbulkan amal adalah ilmu. Ilmu bisa dikatakan ilmu ketika masuk di dalam hati. Al-ilmu fis sudur. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa masuk di dalam hati kita semua. Amin Allahumma amin. Yang mendorong untuk masuk di dalam hati itu diantaranya, Pak, tawaduk terhadap ilmu itu sendiri. Sumber ilmu adalah Al-Quran, sumber ilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sulit orang yang tidak punya tawaduk ke Rasulullah dan Al-Quran untuk mendapatkan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Yai. Sarang-sarang bersama-sama kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga dikabul semua hajat kita, mendapatkan berkah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afi ni'amah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udimuka dinana wa anfusana wa amalana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitan marid wa jabarin anid wa di'ainin wa dibagyin wa min syarri kulli dhi syarrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa aqina bi taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Innaka antas sami'ud du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim li kulli dhanbin adhim. Shalli ala habibika wa khalilika safika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Waqti hajatina wa bil da'awatina wa ajalna bil ijabah wa bil ijabati jadir wa idhla jannatal mu'abara birahmati aziz ya ghafar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana fulan sakuna bil ilmi wa la tunqulu ila rabbina karabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal maqasidana taqabbal maqasid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina rahmah wa ilana min rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada.
Rabbana atina min rahmah wa lana min amrina rasyada rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa anta tawwabur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim taqabbal du'ana taqabbal takhassu'ana taqabbal qiyamana taqabbal salatana taqabbal kulli khairin atina wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul qali billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum fama awwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awwakum siwaya wa na ghairukum siwakum lawa fil mahabba alayya wa lakum antum muradi wa antum qasdi laysa fil mahabba siwakum indi man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awwakum kullama zadani fi hawakum wajdi qultu ya sadati mujadi tabdakum law qata'tum waridi bihadi mali qultu wallahi ana fi hawakum radi man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awwakum
خلقكم والذين من
قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أخرج به من الثمرات فأخرج الذي جعل لكم الأرض